Selamat berjumpa kembali, kita bersama-sama pada pagi hari ini bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Walaupun di dalam situasi yang terbatas, biarlah kita tidak kehilangan semangat dan iman kita kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa pada pagi hari ini. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membuka hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh firman Tuhan. Mari Bapak berbicaralah kepada kami. Supaya kami lebih mengerti hatimu, lebih mengasihimu, lebih percaya kepadamu, dan lebih setia kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara lewat hamba-Mu yang sederhana ini, supaya dapat menguraikan firman-Mu dengan jelas kepada kami semua. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi ini adalah tidak lebih dari kekuatanmu. Tidak lebih dari kekuatanmu. Kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita membuka bersama, membaca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, mari kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sampai sedemikian jauh bacaan kita, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang saya percaya sangat familiar, sangat sering kita dengar. Bahkan juga kita barangkali juga menyampaikannya, mengkhotbahkannya, atau memberikannya kepada orang-orang yang lain. Dalam berbagai macam bentuk, dalam renungan, dalam khotbah, dalam tulisan, bahkan juga dalam pujian. Bapak Ibu sekalian, sering sekali kita mendengar ayat ini. Nah, pagi hari ini, mari bersama-sama kembali kita merenungkan ayat ini. Topik ini, Bapak Ibu sekalian, dengan judul tidak lebih daripada kekuatanmu. Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama yang saya ingin ajak kita bersama-sama langsung merenungkan bagian ini adalah, yang pertama saya ingin katakan adalah, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana untuk menjadikan kita anak-anak yang manja. Tuhan tidak punya hati untuk membuat kita jadi orang yang lemah, mentalitas yang lemah, yang mempunyai karakter yang lemah, jiwa yang lemah. Tidak. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang unggul di dalam kehidupan kita, karakter yang kuat, orang-orang yang menjadi pemenang. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari kata pencobaan. Di dalam ayat yang barusan kita baca, dikatakan di sana pencobaan. Bukan satu pencobaan, tapi pencobaan. Banyak pencobaan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghindarkan kita daripada pencobaan.
langsung dipakai kata pencobaan. Bukan ujian, bukan ulangan, bukan kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang barangkali lembut atau kata-kata yang lunak begitu. Tidak, langsung pencobaan. Katanya pencobaan ini buruk, pencobaan ini berat, pencobaan ini dari si jahat, pencobaan ini yang lain, yang negatif sifatnya. Gak apa-apa. Ayat ini berkata pencobaan. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang berat-berat. Banyak sekalipun Tuhan izinkan kita alami. Bapak Ibu sekalian membaca ayat ini berkata apa? Pencobaan biasa tadi dikatakan apa? Kamu alami. Bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita lihat, bukan hanya kita saksikan, bukan hanya kita tonton, tapi kita mengalami. Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan-pencobaan yang berat, pencobaan-pencobaan yang luar biasa, pencobaan-pencobaan yang melampaui bayangan kita dan harapan kita. Kalau boleh kita berdoa, Tuhan, jauhkan kami daripada pencobaan. Biarkanlah kami tidak menghadapi, tidak melihat. Justru Tuhan izinkan kita mengalami sekali lagi, mengalami pencobaan tersebut. Bapak Ibu, hal ini bukan hanya bicara di dalam perjanjian baru. Tetapi di dalam perjanjian lama kalau kita lihat. Anak-anak Tuhan, orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Diizinkan Tuhan mengalami hal yang sangat berat. Misalnya kita ingat orang-orang Israel dijajah, diperbudak, kerja paksa di Mesir. Selama 433 tahun. Bukankah itu luar biasa berat Bapak Ibu sekalian? Tatkala mereka nanti dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Bukan sekarang berangkat besok sampai. 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Perjalanan yang berat. Perjalanan yang lama. Menghadapi berbagai macam bahaya. Perang bermacam-macam. Melawan bangsa Amalek. Melawan bangsa Yeriko. Dan seterusnya. Kalau kita renungkan perjalanan orang-orang Israel mengalami banyak masalah Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan tidak menghindarkan mereka. Tuhan tidak mengkecualikan mereka. Tuhan izinkan orang-orang Israel mengalami masalah-masalah, tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan yang berat. Bukan cuma orang Israel. Kita mengingat misalnya pengalaman daripada Daniel dan kawan-kawan. Orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan mengalami masalah banyak. Daniel harus masuk lubang singa. Kawan-kawannya masuk dapur api. Bapak Ibu, mereka ditawan. Dibawa keluar daripada tempat kelahiran mereka. Masalah yang berat yang mereka alami. Bahkan sekali lagi bisa melebihi bayangan dan harapan kita. Ingat Ayub Bapak Ibu sekalian. Salahnya apa? Anak Tuhan yang begitu baik, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Mengalami masalah yang sangat berat. Anak-anaknya mati, hartanya habis, kesehatannya habis. Masalah-masalah yang begitu banyak. Yang melebihi orang-orang yang lainnya. Bukan berarti lalu kalau cinta Tuhan, lalu kita tidak pernah mengalami masalah. Kalau kita takut akan Tuhan, hidupnya baik, suci, jujur, semuanya. Lalu kita tidak pernah mengalami masalah. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Tuhan izinkan setiap anak-anaknya, bahkan mungkin lebih berat daripada orang-orang lainnya. Supaya kita menjadi contoh, menjadi kesaksian. Iman kita, iman yang tahan uji, iman yang tahan banting, iman unggulan Bapak Ibu sekalian. Bukan iman ecek-ecek. Bukan iman kacangan, bukan iman yang main-main, bukan iman yang dangkal. Tapi kita menjadi orang yang kuat. Itu harapan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Perjanjian lama begitu, perjanjian baru begitu, sampai zaman ini pun begitu Bapak Ibu. Kalau kita renungkan orang-orang yang kuat-kuat hari ini, mereka itu lahir daripada kehidupan yang berat Bapak Ibu. Banyak hari ini orang-orang sukses, orang-orang hebat,
Kenapa? Karena dulunya masa kecilnya begitu berat, begitu menderita. Mereka lahir daripada keluarga yang sederhana. Mereka justru dari situlah lahir bangkit suatu semangat untuk mengatakan saya harus menjadi orang yang berhasil. Saya harus menjadi orang yang nanti sukses. George Foreman misalnya. Charlie Chaplin misalnya. Sebut saja, begitu banyak contoh. Orang-orang yang masa kecilnya begitu menderita. Mereka harus bekerja dalam usia yang begitu muda. Mereka harus berjuang begitu payah sejak kecil. Usia-usia yang kawan-kawannya harusnya bermain-main. Tetapi mereka bekerja, mereka cari uang, mereka berjuang, mereka bersusah payah. Dari sana mereka terbentuk karakter mereka, pribadi mereka. Jadi orang-orang yang tahan banting. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghindarkan kita daripada masalah, tidak. Tuhan tidak pernah menghindarkan kita daripada pergumulan-pergumulan, tidak. Tuhan tidak pernah memanjakan kita, merusak mentalitas kita, tidak. Bukan berarti kita percaya Tuhan lalu kita akhirnya bebas semua, tidak. Mengurangi saja tidak Bapak Ibu, apalagi menghindarkan. Kita justru diizinkan dan mengalami masalah-masalah yang berat. Jauh lebih berat. Bahkan kalau kita ingat Yesus sendiri mengalami hal yang sungguh tak terbayangkan Bapak Ibu. Apa salahnya? Dia adalah Tuhan yang suci, yang sempurna. Tuhan. Apa salahnya? Apa kekurangannya? Tapi semua orang membenci dia. Begitu banyak bangsa Yahudi orang saat itu. Menyalibkan Yesus, salibkan dia, salibkan Yesus. Apa salahnya? Apa dosanya? Masalah dia hadapi sampai di kayu salib. Tetap setia. Justru dari situlah lahir kalimat-kalimat, muncul kata-kata dan hal-hal yang lain yang inspiratif. Misalnya baru-baru kita bukankah merayakan juga Jumat Agung? Mengingat bagaimana Yesus berkata apa? Forgive them because they don't know what they do. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lahir di mana kalimat itu? Di atas kayu salib. Bapak Ibu, justru dalam keadaan berat, tatkala kita bisa mempertahankan iman kita, nah itu kesaksian Bapak Ibu sekalian. Pepatah bahasa Indonesia saja berkata apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke kemudian. Ya, bersakit-sakit dulu, sakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Bapak Ibu sekalian, berenang-renang ke tepian tadi, maafkan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kuat. Jangan kita menyerah. Jangan kita memanjakan diri. Jangan kita membuat diri kita justru kalah dibanding orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang orang tua memanjakan anak begitu rupa. Saya rasa justru itu merusak anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak bangun pagi saja orang tua nggak tega. Orang tua memanjakan anak sedemikian rupa supaya tidak usah bangun pagi, tidak usah bekerja berat, tidak usah apa-apa. Kalau perlu semuanya dibantu. Saya rasa itu kurang baik. Tidak baik Bapak Ibu. Membuat anak-anak kita jadi fighting spiritnya jadi begitu lemah. Gereja juga gitu. Kadang-kadang terlalu mudah menerima orang untuk menjadi anggota. Katekisasi begitu cepat. Terlalu cepat untuk menikahkan orang. Katekisasi nikah begitu cepat. Bapak Ibu, apa yang kita kadang-kadang sebetulnya maksudnya memang baik. Kita tidak mau mempersulit, kita tidak mau membuat susah, iya. Tetapi cara kita kadang-kadang hasilnya juga justru menjadi masalah. Hari ini banyak orang Kristen menjadi masalah. Hidupnya masalah karena apa? Terlalu mudah.
Tidak siap, tidak diberitahu, tidak dipersiapkan. Mentalitasnya tidak tahu. Menikah juga begitu, terlalu mudah. Masalah keluarga begitu banyak. Bapak Ibu perhatikan cara Yesus. Waktu Yesus mencari murid, dia tidak berkata demikian, mau ndak ikut aku, nanti saya buat kamu kaya. Nanti saya buat kamu punya kuasa yang luar biasa. Supaya kamu bisa berbuat mujizat. Supaya kamu dipuji-puji, dipuja-puja orang banyak. Supaya kamu jadi disembah-sembah jadi dewa. Tidak begitu Bapak Ibu. Sejak awal sekali lagi. Yesus bertanya, mau tidak kamu jadi ikut aku? Menjadi pengikutku, mau tidak? Kalau mau, apa? Pikul salibmu. Sangkal dirimu. Apa artinya salib Bapak Ibu? Satu kata. Apa artinya salib? Salib itu artinya mati Bapak Ibu. Artinya sejak awal. Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, siapkan diri. Jangan jadi orang yang manja. Jangan jadi orang yang maunya enak-enak, senang-senang saja. Semua orang mau, gampang itu. Tapi kalau kamu mau ikut aku, if you want to follow me, then you have to carry your cross and deny yourself. Bapak Ibu, maka pagi hari ini kembali kita mengingat. Di dalam hidup kita memang tidak pernah ada janji semuanya gampang. Justru kita harus ingat, semakin lama, semakin jauh ke depan, zaman akan tambah sulit. Maka hal yang pertama tadi yang saya katakan, Tuhan tidak pernah bermaksud memanjakan ataupun merusak mentalitas kita, memudahkan jalan kita sehingga kita jadi orang yang tidak bisa apa-apa. Kalimat ini mengatakan pencobaan yang kamu alami. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini kita belajar bahwa bukan hanya Tuhan tidak merencanakan supaya kita manja, tapi yang kedua adalah Tuhan tidak merencanakan supaya kita menjadi orang-orang yang hebat, luar biasa, maha. Tuhan tidak pernah punya ide, punya rencana supaya kita semua jadi orang-orang maha. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat, dewa-dewa, superhero, yang sakti. Sehingga kita tidak perlu apa-apa lagi. Kita bisa semuanya. Bahkan Tuhan pun kita nggak perlu. Karena apa? Kita sudah terlalu hebat Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang seringkali orang katakan. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Itulah yang seringkali orang katakan. Orang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Titik. Saya ulangi sekali lagi. Mari sekali lagi kita merenungkan kalimat ini. Banyak orang berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Titik. Lah kalau tidak pernah melebihi kekuatan kita, tidak pernah melebihi kekuatan kita, nah mengapa banyak orang jatuh Bapak Ibu? Mengapa banyak orang berdosa? Mengapa banyak orang gagal? Orang-orang besar, orang-orang sakti, orang-orang suci, orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang gelarnya luar biasa, orang-orang yang pengalamannya hebat-hebat dan lain sebagainya, jatuh Bapak Ibu. Mau bicara orang biasa, jemaat biasa, pengurus gereja, majelis gereja, pendeta sekalipun, pendeta senior, pendeta hebat, pendeta yang luar biasa, yang hebat-hebat Bapak Ibu, jatuh. Kalau pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita, lah kenapa kok banyak orang jatuh? Diri kita juga jatuh Bapak Ibu. Kita di sini bukan berpura-pura suci, memakai topeng seolah-olah kita tidak pernah berdosa Bapak Ibu. Tapi dari sanalah kita melihat bahwa memang sebetulnya saya katakan pencobaan-pencobaan itu lebih daripada kekuatan kita. Pasti lebih. Pasti lebih. Kenapa? Kalimat ini. Ayat 13 tadi kita seringkali lupa. Kata sebab. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Belum selesai kalimatnya. Ayatnya belum selesai, nggak berhenti sampai di sana.
itu ada sambungannya. Mengatakan apa? Sebab. Kata sebab artinya apa? Sebab berarti ada sesuatu yang menyebabkan hal itu. Kita bisa menanggung masalah-masalah pencobaan-pencobaan kita. Ada alasannya. Sebab. Apa sebab? Allah setia. Jadi Bapak Ibu, kata sebab di sana itu jangan dilupakan, jangan dihilangkan, jangan diabaikan. Sebab Allah setia. Dia setia Bapak Ibu. Jadi ada Tuhan sehingga kita bisa. Tanpa Tuhan gak bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Katakan sama-sama. Bersama Tuhan kita bisa. Ya, amin. Tanpa Tuhan tidak bisa. Makanya kalau dikatakan pencobaan-pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita, belum selesai. Kalimat lengkapnya adalah pencobaan-pencobaan tidak lebih daripada kekuatan kita yang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan orang-orang ini, mereka bisa bertahan, mereka bisa menang, mereka bisa kuat karena ada Tuhan. Ya, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita lihat yang sederhana sekali, yang sederhana saja. Kita ini sering lupa ya, sering lupa, sering salah, itu karena apa? Karena kita terbatas. Kita ini terbatas, tidak sempurna. Bagaimana kita yang tidak terbatas, tidak sempurna ini lalu berkata pencobaan-pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kenyataannya sering lebih Bapak Ibu. Mau lihat orang di mana saja, kota mana, negara mana, zaman mana. Kita melihat begitu banyak contoh orang jatuh dalam dosa. Maka Tuhan memang tidak punya rencana menjadikan kita dewa-dewa. Sehingga kita jadi orang hebat yang tidak perlu Tuhan Bapak Ibu. Hebat dalam arti kata kita itu bisa segala-galanya sehingga kita jadi Tuhan. Tuhan tidak punya rencana menjadikan kita jadi Tuhan. Kita tetap manusia biasa yang sederhana, yang punya kelemahan dan keterbatasan. Maka poin kita yang terakhir ketiga adalah Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Yang pertama apa tadi? Tuhan tidak pernah membuat kita, merencanakan kita, menjadikan kita orang-orang yang punya mentalitas lemah. Yang kedua, Tuhan tidak pernah merencanakan kita jadi orang-orang yang seperti Tuhan. Bisa segala sesuatu. Maka poin yang ketiga yang terakhir. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalimat itu berkata, ayat ini. Sebab Allah setia. Dan karena ada Allah yang setia yang selalu bersama-sama kita, diam di dalam kita. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa lewat. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Sehingga kita bisa melewatinya Bapak Ibu sekalian. Tuhan bukan seperti pesawat terbang Bapak Ibu. Pesawat terbang itu benda mati. Pesawat terbang tidak punya perasaan. Pesawat terbang bisa pergi jauh, bisa meninggalkan kita. Tuhan bukan pesawat terbang. Tuhan itu Tuhan yang hidup, tinggal di dalam hidup kita. Mengasihi kita, mendampingi kita, menyertai kita selama-lamanya sesuai janjinya. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik, yang melatih kita,
mentraining kita, mempersiapkan kita jadi prajurit, jadi orang-orang seperti militer yang kuat, yang sungguh-sungguh tahan banting, yang jadi orang yang dapat dipakai Tuhan. Bapak Ibu ingat bagaimana Raja Wali menjadikan anak-anaknya Raja Wali. Bukan anak-anak Raja Wali otomatis jadi Raja Wali. Bapak Ibu, kalau anak Raja Wali, telur Raja Wali dibesarkan bersama-sama dengan telur ayam, maka besarnya dia akan jadi ayam Bapak Ibu. Walaupun dia adalah Raja Wali, tapi Raja Wali mental ayam. Tapi bagaimana Raja Wali menjadi Raja Wali? Tatkala pada waktunya anak-anak Raja Wali sudah siap dirasa terbang oleh induknya, maka induknya akan menggoncangkan, menghancurkan sarangnya, merusakkan sarangnya, supaya anak-anak itu tidak ada pikiran, tidak ada pilihan, tidak ada maksud, tidak ada hati, apalagi ingat kepada sarangnya yang nyaman. Tinggalkan sarangnya, diangkat terbang ke tempat yang tinggi oleh induknya, jatuhkan dari sana. Anak yang masih kecil yang belum pernah terbang, dia akan berjuang, berusaha keras supaya bisa terbang. Tidak bisa terbang, jatuh. Induknya angkat lagi ke atas, jatuhkan lagi. Kali itu, satu kali itu, hari itu harus bisa. Sarangnya udah hancur kok. Sarangnya udah rusak kok. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Harus bisa. Mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 5 jam. Harus bisa. Tidak bisa ya mati. Kalau binatang saja bisa begitu Bapak Ibu. Tuhan sudah men-setting seperti itu. Saya percaya kita juga harusnya lebih daripada itu. Biarlah hari ini tatkala kita mengalami situasi yang berat. Pandemi yang begitu luar biasa. Keadaan ekonomi yang berat. Situasi keadaan sekitar kita. Masalah politik, masalah macam-macam yang kita saat ini hadapi. Apapun itu. Biarlah kita tidak jatuh, tidak lemah, tidak kalah, dan juga tidak meninggalkan Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita. Dan bersama dia, kita tidak gagal. Kita pasti bisa menghadapi masalah-masalah kita. Jadi kalimat ini tidak lebih daripada kekuatanmu. Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Be strong and be faithful. Selalu setia dan selalu kuat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami tidak akan gagal. Kami tidak akan jatuh. Biarlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukannya melemahkan kami, tapi justru menguatkan kami dan menjadikan kami orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi berkat dimanapun kami berada. Pakailah kami Tuhan, dan melalui kami nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala keterbatasan kami. Apapun yang kami alami, biarlah sinar kemuliaan Tuhan justru makin terang terpancar. Kami bersyukur, kami berdoa, kami memohon. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.